Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Mukadimah ini selalu saya bawakan mengingatkan kita bahwa Allah perintahkan kita sebagai orang beriman untuk senantiasa bertakwa dan berada di tengah orang-orang yang benar. Orang yang benar, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, pecinta ilmu perindu surga, di kesempatan bulan lalu kita sudah mengkaji 5 poin belenggu yang harus kita jauhi. Pertama, belenggu kesyirikan. Bebaskan diri kita dari syirkul akbar maupun syirkul asghar. Yang kedua, belenggu hawa nafsu. Hendaknya kita menjauhi perbuatan maksiat yang berujung dengan dosa, yang menakutkan ketika bermaksiat, melakukan dosa, nyawanya dicabut, hangus, habis sudah amalnya. Yang ketiga, belenggu jerat-jerat fitnah dunia, yaitu ketika Allah beri kita nikmat, bersyukurlah, jangan sampai mengkufuri nikmat. Dan ketika kita diuji dengan musibah atau kesulitan, tetaplah menjaga kesabaran. Maka umat Rasulullah itu senantiasa bersyukur dan bersabar. Yang keempat, belenggu kebodohan. Jangan sampai orang muslim ini bodoh, harus cerdas, paham ilmu. Sebab kalau paham ilmu, maka hidupnya akan dimudahkan. Sebab ilmu itu cahaya yang menerangi kehidupan. Ibadahnya yakin. Kalau bodoh, ya nanti mudah ditipu orang. Yang paling menakutkan, ibadahnya nggak diterima, sebab ibadah tanpa ilmu. Dan yang kelima adalah belenggu kemiskinan. Jangan sampai kita miskin iman, miskin harta. Kalau miskin iman, miskin harta, potensinya seorang akan terjerumus kepada jurang kekufuran. Bahkan lebih daripada itu, tanggal lepas akidahnya atau imannya. Itu karena miskin iman, miskin harta. Nah, hari ini kita lanjutkan, yaitu yang keenam, belenggu kezaliman. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau zalimnya kepada Allah, yang paling besar adalah melakukan tindak kesyirikan. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan engkau menyekutukan Allah, karena itulah kezaliman yang paling besar. Adapun zalim kepada makhluk, kepada manusia, hati-hati. Hendaknya kita berusaha menjauhi, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kalau dilakukan kepada saudaranya, dia bisa melakukan tindak penganiayaan kepada saudaranya. Dalam bentuk apa? Penganiayaan hati, menyakiti hati saudaranya, mencemarkan nama baiknya, menggibahinya. Kemudian apalagi zalim, merampas haknya. Ini yang sering terjadi ini, merampas milik saudaranya. Begitu juga melalaikan janji kepada saudaranya, itu juga sudah termasuk tindakan zalim. Misal fulan bin fulan datang kepada kita, kemudian minta tolong. Karena dia saudara kita, kita tolong nih. Kita tanya kepada dia, apa yang diperlukan? Saya memerlukan pinjaman.
Kemudian kita tanya, berapa lama antum bisa mengembalikan? Mungkin dia mengatakan sebulan atau sekian hari. Waktu terus berjalan. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan lagi 3 bulan, udah berbulan-bulan. Nah, ini harus kita ingatkan karena itu tindakan kezaliman harus kita tagih. Sebab kita yakin dia mampu. Tapi kalau dia tidak mampu, itu lain cerita. Kita lihat keadaannya dia tidak mampu, kita bebaskan tanggungan saudara kita. Itu pahalanya luar biasa. Disebutkan di ayat, kalau kita disakiti seseorang, dizalimi seseorang, dia kita maafkan, maka pahalanya luar biasa. Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat di nomor 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul dzalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk, yaitu tindak kezaliman, adalah perlakuan yang setimpal. Memang kita boleh membalas kezaliman seseorang, asalkan setimpal. Persoalannya adalah ketika kita membalas kezaliman seseorang berujung dengan pelampiasan. Kata orang Betawi, ente jual, gue beli. Ada lagi yang lebih keras, ente jual, gue borong. Jadi kalau kita membalas itu harus setimpal, karena kita tidak mungkin membalas setimpal. Lebih baik ya kita maafkan. Lebih baik ya kita maafkan. Sebab ketika kita memaafkan orang yang zalim kepada kita, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada kezaliman. Kita kan ingin meraih gelar takwa. Gelar takwa itu salah satu di antaranya adalah mereka yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Pertanyaannya jamaah sekalian, kalau ada orang pinjam sama kita, sudah sekian lama nggak dikembalikan, kira-kira kita ikhlaskan atau kita tagih? Kalau ditagihnya susah, tagih lagi. Padahal ya, kalau mereka ngerti orang yang berhutang itu ancamannya berat. Kalau tidak dia selesaikan di dunia, nanti di akhirat bisa bangkrut. Disebutkan dalam sebuah hadis, Masya Allah, ini mengerikan. Sekalipun seorang mati syahid, ini sekalipun orang mati syahid, dia punya tanggungan hutang kepada saudaranya, maka dia tidak masuk surga. Dia akan dihukum dahulu. Itu mati syahid. Bagaimana kalau mati syahid? Gimana itu? Tapi inilah yang terjadi. Maka lihat saudara kita, dia ini tidak mau membayar hutangnya atau dia tidak mampu. Nah, itu persoalannya. Kalau dia memang tidak mampu, ambil surat cinta Allah Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat 2, ayat di nomor 280. Perhatikan. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang kesulitan dalam pengembalian hutang, terlilit hutang, maka berilah dia tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Kalau nggak mampu juga, maka ada opsi yang luar biasa. Engkau sedekahkan, itu lebih baik bagi dirimu. Persoalannya, seorang ini dalam keadaan tidak mampu atau dia memang mengulur-ulur waktu untuk membayarnya. Jamaah sekalian, inilah ayat yang luar biasa bagi kita. Kalau dizalimi karena sebab orang pinjam sama kita tidak mengembalikan, lihat kasusnya gitu. Sebenarnya apapun yang kita miliki itu kan milik Allah. Jadi kalau saya tanya, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Kita ikhlaskan gitu. Prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah?
Pakai insya Allah enggak? Insya Allah Ustaz, itu kalau jumlahnya kalau banyak gimana Ustaz? Jutaan. Ya, yakinlah dengan surat cinta Rasul. Man yassara ala mu'sirin yassarahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan hutang saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi kita sebenarnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalannya ada orang yang menjadikan kebiasaan di sini ngutang, di sana ngutang. Cari kesempatan, waktu pinjamnya manis, tapi setelah itu susah dicari. Di WA nggak dijawab, di telepon nggak diangkat, ujian saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Minta gantilah kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganti yang lebih baik. Jadikan ini pahala bagi diriku. Orang pinjam kepada kita 5 juta, baliknya nanti Allah ganti 10 juta. Kalau kali 10, 50 juta kan kali 10 kebaikan. Tapi ini sekali lagi urusannya adalah takwa hati kita. Jadi bagi yang punya tanggungan mesti berpikir, kalau nggak selesai di dunia urusannya bisa di akhirat, nanti bangkrut. Katakan sejujurnya, jangan lari dari tanggungan ya. Baik ya. Jadi ayatnya berat nih. Ala laknatullahi ala zalimin. Ingatlah laknat Allah itu ditimpakan atas orang-orang yang zalim, yaitu yang menyakiti saudaranya. Kemudian Rasul mengatakan ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Yaitu takutlah engkau berbuat zalim kepada saudaramu, nanti di akhirat engkau akan jadi orang yang bangkrut. Amal pahala habis untuk membayar kezaliman tersebut. Sekali lagi berhati-hatilah, jangan berbuat zalim kepada saudaramu. Pesan ini berlaku untuk kita semua. Sebab urusan di dunia ini jadi panjang kalau tidak selesai. Tapi kalau kita punya kesalahan, jangan malu minta maaf. Sebaliknya kalau orang sudah minta maaf, maafkan kesalahannya. Jangan mengatakan sorry, tiada maaf bagimu. Jangan ya. Saya yakin di sini jamaahnya semuanya pemaaf. Ya, karena saya tahu wajah-wajah pemaaf. Selama langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu, sudah memaafkan kesalahanmu. Jangan katakan tiada maaf bagiku. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling bertikai, ayo sambung silaturahmi. Tolong ulangi. Bisa ngulangin nggak? Baik, sekarang kita tambahkan satu lagi, yaitu setelah belenggu kezaliman yang menakutkan adalah belenggu panjang angan-angan. Paham nggak panjang angan-angan? Apa? Banyak berkhayal, hidupnya cuman banyak berkhayal. Bahaya ini. Pernah dengar nggak kalimat ini? Orang Barat mati karena bertualang, orang Tiongkok mati karena cari uang, orang Indonesia mati karena hayalan. Itu sudah terjadi hari ini. Korban judi online itu berapa banyak? Itu termasuk panjang angan-angan itu. Padahal sudah jelas judi itu nggak akan berkah,
nggak akan menang. Yang menang itu sohib-sohibnya saja. Itu dikondisikan. Tapi masih saja tidak sadar. Ustadz iseng-iseng udah jutaan habisnya. Ini kan mengerikan ini. Makanya kalau orang banyak panjang angan-angan itu cenderung lupa akhirat. Generasi rebahan. Banyak tiduran berpikir macam-macam. Jangan ya, tidak ada sebuah karunia kecuali dengan ikhtiar. Harus yakin. Oleh karena itu, setelah kita sempurnakan ikhtiar, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi orang yang banyak berkhayal tulul amal. Saya tutup dengan pesan seorang sahabat Umar bin Khattab. Yakin saudaraku, kalau kita usaha akan ada hasilnya, ada rezekinya. Beliau mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaqu thair tahdu fi masar wa taruhu bitonan." Jika engkau sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhanmu, keperluanmu, sebagaimana burung yang pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, sore hari pulang ke sarangnya sudah dalam keadaan kenyang terisi. Jadi kalau kita mau ikhtiar, insya Allah Allah akan berikan hasilnya sesuai dengan ketentuan Allah. Saya lihat di sini nggak ada yang panjang angan-angan. Ini semua pekerja ikhlas ini. Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja apa lagi? Kerjanya tidak malas, insya Allah hutangnya pun lunas. Insya Allah. Nah jemaah sekalian, saya tambahkan satu lagi ya. Jadi ini belenggu yang ini juga mengerikan ini. Belenggu yang ini adalah disebut belenggu hasad. Nah, apa sih hasad? Hasad itu adalah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain agar hilang. Jadi kalau ada saudaranya sukses usahanya, banyak dia punya materi gitu ya, muncul rasa hasadnya. Ya Allah, miskinkan dia, kayakan aku. Nah, hati-hati itu. Ya Allah, miskinkan dia, kayakan aku. Tidak boleh. Hasad karena ingin saudaranya hilang nikmat yang Allah berikan padanya. Tapi kalau kita ingin seperti saudara kita, boleh. Ya Allah, saudaraku itu kaya. Aku ingin seperti dia. Sebab nanti kalau aku punya kekayaan, kekayaanku kugunakan di jalanmu ya Allah. Boleh. Yang nggak boleh itu tetangga beli mobil, badanmu menggigil. Pernah nggak? Ya kan? Tetanggamu dapat uang, engkau pusing. Pusing apa? Pusing melayang-layang gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita boleh punya keinginan yang baik. Saudara kita sukses, kita ingin sukses, boleh. Boleh banget. Jadi hasad itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan adalah keinginan yang baik. Yang salah keinginan buruk, kalau saudaranya sukses, pengen dia dapat bencana, pengen dapat dia kerugian, itu yang tidak boleh. Nah jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan kultum kita hari ini menyadarkan kita, bebaskan diri dari pertama, supaya kita tidak lupa ya. Pertama, bebaskan dari kesyirikan, belenggu kesyirikan. Yang kedua, belenggu hawa nafsu. Yang ketiga, belenggu jerat-jerat dunia, yaitu fitnah ketika seorang diberi nikmat, jangan sampai tidak bersyukur. Kalau diuji, jangan sampai tidak bersabar. Kemudian, yang keempat, belenggu kebodohan. Orang beriman mesti cerdas, mesti pandai. Supaya jalan hidupnya mudah. Ibadahnya yakin. Kemudian yang kelima, belenggu
miskinan. Jangan sampai kita menjadi orang yang miskin, apalagi miskin iman. Kalau miskin harta, kaya iman, masih ada peluang dia untuk bangkit. Mudah-mudahan kita senantiasa dibebaskan dari kefakiran. Kaya iman, kaya harta, kaya ilmu, kaya amal. Masya Allah. Kemudian yang keenam, yaitu belenggu kezoliman. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jangan berbuat zolim kepada siapapun. Karena urusannya bukan cuma di dunia, tapi gelap dari kiamat nanti. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Dan yang berikutnya adalah bebaskan kita dari belenggu panjang angan-angan, yaitu banyak berkhayal tapi tidak bekerja, generasi rebahan. Jadilah generasi yang bangkit, mengejar impian, cita-cita dan harapan. Kemudian yang tidak kalah penting kita perhatikan, bebaskan dari belenggu hasad, yaitu iri, dengki kepada saudaranya. Semoga Allah menjaga kita, diselamatkan kita dari berbagai belenggu yang tidak baik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?